Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibnu Rusi, salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, yang dimana dalam penyampaiannya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Fokus pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa yaitu dengan cara diskusi, kemudian dengan pemberian studi kasus atau case based, dan difokuskan pula pada Student Centered Learning atau SCL. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 bidang pengajaran dalam bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Manajemen Kualitas Teknologi Informasi ini mempelajari dasar-dasar manajemen kualitas serta standar-standar yang digunakan dalam manajemen kualitas, baik nasional maupun internasional. Di antaranya yaitu ISO 9001. Strategi pengukuran perangkat lunak serta alat yang dapat digunakan untuk pengukuran juga disampaikan dalam mata kuliah ini. Adapun bobot mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 3 SKS. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah manajemen kualitas ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori, prinsip, dan praktek manajemen kualitas sebuah produk teknologi informasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami standar-standar yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas serta mampu mengukur kualitas menggunakan alat atau standar kualitas yang ada. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah definisi dan karakteristik kualitas serta stakeholder. Kedua, dasar manajemen kualitas dan continuous process improvement. Ketiga, kerangka kerja kualitas perangkat lunak. 4, strategi pengukuran perangkat lunak. 5, kualitas produk dan dokumen perangkat lunak. 6, pengendalian reliabilitas perangkat lunak. 7, proses peninjauan dan inspeksi perangkat lunak. 8, ISO 9001. Dan terakhir, CMMI Development. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Teknologi Informasi ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar sistem informasi, dukungan sistem informasi di dalam operasional dan pembuatan keputusan organisasi, menganalisis serta mengevaluasi proses dan sistem organisasi. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan, mengembangkan, memelihara, dan mentransformasikan sistem informasi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memberikan keberlanjutan bagi proses bisnis organisasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi melalui sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Untuk materi yang diajarkan pada sesi kali ini yaitu pertemuan 3 dan 4 mengenai dasar manajemen kualitas dan continuous process improvement. Pertemuan ini terdiri dari 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen kualitas. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan dari manajemen kualitas. Ketiga, mahasiswa mampu memahami cara dalam mengelola kualitas produk. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan faktor-faktor lain dalam manajemen kualitas. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan manajemen kualitas dalam pemecahan studi kasus yang diberikan. Perkuliahan ini mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Koordinator Rumpun Mata Kuliah dan Ketua Program Studi Sistem Informasi. Berikut adalah referensi yang digunakan.
terdiri dari buku referensi dan artikel jurnal dosen pengampu. Adapun urutan tiap pertemuan untuk mata kuliah ini, pertemuan 1 sampai 7 diberikan materi yang terdiri dari 2 tugas. Kemudian pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 15 diberikan materi terdiri dari 2 tugas. Dan yang terakhir adalah pertemuan 16, ujian akhir semester. Adapun penilaian evaluasi yang diberikan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah presensi 20%, tugas atau kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Teknologi Informasi. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jelas baik semua ya. Oke, pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan kita untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Teknologi Informasi pertemuan 3, di mana pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar manajemen kualitas dan continuous process improvement. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar materi dan informasi pengetahuan yang nanti akan disampaikan dan kalian peroleh bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu terdiri dari sebuah pembahasan dengan pembahasan dasar manajemen kualitas dan continuous process improvement. Ada 5 sub pembahasan. Yang pertama definisi dari manajemen kualitas, kemudian tujuan manajemen kualitas, mengelola kualitas, faktor-faktor kualitas, dan yang terakhir nanti akan ada studi kasus yang harus kalian ucapkan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan nanti setelah kalian menyelesaikan perkuliahan pada pertemuan hari ini, yang pertama kalian sebagai mahasiswa itu mampu memahami dan juga bisa menjelaskan apa itu konsep dari manajemen kualitas. Yang kedua, kalian juga bisa memahami serta dapat menjelaskan apa tujuan dari adanya manajemen kualitas. Ketiga, kalian bisa memahami dan juga bisa mengelola kualitas produk. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam manajemen kualitas. Dan yang terakhir, itu kalian selaku mahasiswa bisa menganalisis dan juga bisa menerapkan manajemen kualitas dari studi kasus yang nanti akan diberikan pada akhir perkuliahan. Oke, baik. Nah, ini merupakan referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini. Ada 3 buku dan 2 jurnal. Nanti bisa kalian lihat, bisa kalian download di internet. Ya, ini jurnal penelitian saya pada tahun 2022. Yang pertama ini juga 2022 yang berkaitan dengan manajemen kualitas. Oke, baik. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi ini merupakan review dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kualitas dan sekarang itu manajemen kualitas. Di kualitas itu berkaitan dengan kepuasan pengguna. Kalau pengguna puas dari produk yang kita buat, dari perusahaan yang kita dirikan, maka dapat dikatakan produk atau perusahaan kita itu berkualitas. Sebaliknya, tidak dikatakan berkualitas kalau banyak komplain, sedikit-sedikit salah, teknologi atau SI-nya error. Nah, itu dapat dikatakan tidak berkualitas. Nah, ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Di materi hari ini kita mempelajari manajemen kualitasnya. Oke, baik. Nah, apa itu manajemen kualitas? Silakan, ada yang ingin menjawab?
Apa sih manajemen kualitas? Silahkan angkat tangannya. Saya Pak. Silahkan. Jadi menurut saya manajemen kualitas itu adalah pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan, kualitas produk atau layanan tersebut itu memenuhi atau mencapai ekspektasi dari pengguna. Oke, terima kasih. Disampaikan kepada studi. Jadi dia menjawab pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang diterima oleh pengguna itu melebihi apa yang dipersepsikannya. Ada lagi? Silakan. Izin Pak, menurut saya tuh manajemen kualitas tuh kayak itu seperti mengimplementasikan kayak perencanaan, jaminan hingga peningkatan kualitas gitu buat manajemennya. Oke, baik. Ini melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Restu. Menurut Yusuf bahwa manajemen kualitas itu ada perencanaan, ada peningkatan, ada jaminan kualitasnya. Oke, kita kasih close kepada kawan-kawan kita semuanya. Oke, baik. Tadi sekalian dari Restu, dari Yusuf sudah menyampaikan apa itu manajemen kualitas. Nah, sekarang kita lihat dari pemaparan yang ada di slide ini. Menurut ISO 8402 bahwa manajemen kualitas adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat yang terdiri dari beberapa alat. Ada perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, jaminan kualitas atau quality assurance, dan peningkatan kualitas atau quality improvement. Jadi itu pengertian dari manajemen kualitas. Pengelolaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan produk atau perusahaannya, dalam ini adalah kualitas yang terdiri dari 4 bagian: perencanaan, pengendalian, jaminan, dan peningkatan kualitas. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah konsep manajemennya. Ya, kalau di atas itu adalah konsep kualitasnya. Oke, baik. Apa tujuan dari adanya manajemen kualitas? Suatu perusahaan itu perlu melakukan manajemen kualitas, tentunya ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, Pak. Adapun salah satu tujuan dari adanya manajemen kualitas menurut saya itu mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen. Oke, baik, terima kasih Ridwan. Betul sekali Ridwan ya. Jadi salah satu tujuan dari manajemen kualitas itu adalah bagaimana agar perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan pengguna atau konsumennya. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan, Titin. Menurut pendapat saya dalam selanjutnya itu meningkatkan daya saing perusahaan, Pak. Oke, terima kasih Titin. Tadi Titin sudah menambahkan bahwa tujuan dari manajemen kualitas adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi dengan adanya pengelolaan manajemen kualitas, perusahaan itu bisa terus meningkat daya saingnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita kasih close kepada Titin dari kita. Oke, baik. Nah, ini merupakan tujuan dari manajemen kualitas. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Tentunya perusahaan dalam membuat produk itu ada standar kualitas yang sudah ditentukan. Bagaimana dengan melakukan manajemen kualitas, produk-produknya itu sesuai dengan apa yang telah distandarkan. Kemudian yang kedua itu adalah mampu memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Seperti yang kita ketahui, kalau persepsi atau harap atau apa yang dirasakan oleh konsumen itu melebihi ekspektasinya, maka itu dapat dikatakan bahwa kualitas dari produk atau perusahaan itu sangat bagus. Kemudian yang ketiga adalah proses yang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini konsep manajemennya. Tentunya ada kaitannya dengan kualitas. Perencanaannya tadi, ada pengendaliannya, ada jaminan, dan juga ada peningkatan. Yang terakhir itu adalah meningkatkan daya saing perusahaan seperti yang disampaikan oleh Titin tadi. Dengan adanya manajemen kualitas yang bagus, perusahaan itu bisa meningkat daya saingnya, akan terus menjadi lebih baik. Karena dalam konsep manajemen kualitas itu ada continuous
improvement proses. Yang dimana prosesnya harus terus meningkat menjadi lebih baik, dan terus menjadi lebih baik. Itu adalah konsep dari manajemen kualitas dan juga tujuan-tujuan dari manajemen kualitas. Nah, seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa dalam mengelola kualitas itu ada 4 hal penting yang harus dipahami. Yang pertama itu bagaimana merencanakan kualitas agar kualitasnya bagus. Itu biasanya dilakukan pada awal pembuatan suatu produk. Kemudian mengendalikan kualitas, bagaimana agar yang direncanakan tadi itu bisa dikendalikan, tidak keluar dari relnya. Harus ada pengendalian atau kontrolnya. Kemudian yang ketiga ada jaminan kualitas. Pada saat kita membeli produk itu biasanya ada garansinya, garansi 1 tahun. Kalau produk rusak itu bisa dikembalikan. Itu merupakan salah satu bentuk manajemen kualitas. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan kualitas. Seperti tadi yang saya sampaikan, kualitas itu harus terus meningkat. Mungkin levelnya level 2, nanti akan naik lagi level 3, terus 4 dan seterusnya. Sehingga terus melakukan proses improvement untuk peningkatan kualitas. Nah, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kualitas? Ada yang tahu? Saya Pak, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kualitas? Jadi itu menurut saya tuh untuk meningkatkan keunggulan kualitas tuh perusahaan tuh harus secara berlanjut tuh meningkatkan dari yang Bapak bilang tadi 4 poin dari manajemen kualitas tuh. Yang pertama kan dari perencanaannya, pengendaliannya, terus asuransi itu tadi, jaminan sama dengan improvement. Jadi kualitasnya terus ditingkatkan. Oke, terima kasih Dimas. Kita kasih applause pada Dimas. Oke, nah ini merupakan peningkatan keunggulan kualitas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dimas, betul sekali bahwa untuk meningkatkan keunggulan kualitas di suatu perusahaan itu harus menerapkan secara kontinu 4 hal tadi, yaitu berkaitan dengan planningnya, kemudian berkaitan pula dengan kontrolnya, asuransi dan improvementnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan itu bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan, terus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini merupakan 7 faktor tambahan. Tadi ada 4, perencanaan, kemudian pengendalian, ada jaminan, ada peningkatan. Nah, ini ada faktor tambahan berkaitan dengan kualitas. Yang pertama itu adalah perlu adanya dukungan dari pihak manajemen. Jadi pihak manajemen harus mendukung perusahaan ini harus berkualitas. Kemudian ada manajemen prosesnya. Tentunya untuk peningkatan proses. Kemudian yang ketiga ada manajemen kekuatan kerja atau workforce management. Nah, ini biasanya bersumber dari pihak perusahaan, di internal perusahaan, baik itu manajemen ataupun karyawannya. Kemudian yang keempat, keterlibatan pemasok. Pada saat pemasok itu mengedepankan kualitas, maka apa yang disampaikan, apa yang diberikan, bahan bakunya yang diberikan kepada perusahaan itu tentunya harus berkualitas. Kemudian keterlibatan karyawan. Nah, ini juga penting karena karyawan yang akan mengelola produk-produk tadi untuk berkualitas tentunya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, ini 7 faktor tambahan agar perusahaan itu bisa melakukan manajemen kualitas. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal perkuliahan bahwa kita akan ada studi kasus. Nah, nanti kalian saya minta untuk membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian kalian perhatikan studi kasus depan, kondisi studi kasus seperti apa. Kemudian ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, nanti pada saat sudah kalian diskusikan, kita akan bersama-sama menyampaikan pendapat antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Oke, waktu diskusi saya berikan 30 menit. Silahkan kalian membentuk kelompok dan melakukan diskusi, menjawab pertanyaan yang ada.
Silakan. Yang harus dilakukan oleh Oke, bagaimana sudah semuanya? Oke, baik sudah ya. Nah, sekarang saya minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya menjawab pertanyaan nomor 1. Berikan analisis Anda langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer kualitas TI dalam menghadapi situasi di belanja mudah dalam studi kasus ini. Silakan. Oke, mungkin saya mengambil kelompok 1, Pak. Jadi dari hasil diskusi kami itu terkait pertanyaan nomor 1, ada beberapa masalah yang ada, dan untuk langkah-langkah yang bisa kami ambil itu yang pertama melakukan audit keamanan, Pak, untuk mengatasi masalah dari keamanan kebocoran data. Kemudian kita juga dapat melakukan perencanaan kapasitas untuk mengatasi masalah keluhan pengguna terkait lambatnya proses check out dari elemen. Oke, terima kasih disampaikan kepada kelompok 1. Kita kasih close. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa agar menangani kebocoran data perlu adanya pengamanan data, ya, pengamanan informasi, sehingga kepuasan pengguna, kepuasan pelanggan itu semakin meningkat. Dari kelompok lain silakan, kelompok 2. Kalau dari kelompok kami itu mengidentifikasi bahwa perlu dilakukan ada identifikasi terhadap akar dari masalah tersebut yang menyebabkan kenapa aplikasi atau sistem mereka itu down karena lonjakan dari akibat dari promo untuk pelanggan tersebut yang menggunakan aplikasi itu down. Terus juga karena aplikasi itu down, tentunya untuk para teknis atau teknisi di bidang IT sistem mereka itu perlu untuk dilatih atau mengembangkan skill mereka untuk menangani dari kejadian dari ini. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi tadi kesimpulannya adalah perlu memahami akar masalah dari kendala yang dialami, kemudian melakukan peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh karyawannya atau tim IT-nya. Oke, kita kasih close lagi. Oke, kemudian pertanyaan kedua, apakah e-commerce belanja mudah perlu untuk mengurangi program diskon besar-besaran agar aplikasi tidak downtime? Nah, ini ada dua kemungkinan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Silakan, siapa yang setuju? Kelompok berapa yang setuju? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1 dan 2. Oke, kelompok yang tidak setuju kelompok 3. Oke, kenapa kok tidak setuju? Apa alasannya? Karena tuh tidak perlu mengurangi program diskon besar-besaran. Itu alasannya diskon besaran itu kan kekuatan utama untuk menarik pelanggan. Terus solusinya yang tepat tuh sebetulnya kayak peningkatan teknologi, infrastruktur, bukan mengurangi diskon. Jadi kalau menurut kami itu Oke, terima kasih disampaikan kepada kelompok 3. Kalian tidak setuju karena kalau dikurangi diskonnya nanti mungkin pelanggannya akan pindah ke tempat lain, sehingga solusinya adalah peningkatan teknologi informasinya. Oke, terima kasih disampaikan kepada kelompok 3. Kemudian kelompok yang setuju, silakan. Silakan. Oke Pak, untuk dari kelompok kami itu setuju untuk mengurangi dari program diskon besar-besaran ini, karena kalau dari kami itu dengan adanya program diskon tersebut itu malah membebanikan dari aplikasi, sehingga itu mempengaruhi dari pengalaman ataupun kepuasan dari pelanggan. Mereka malas untuk belanja lagi. Jadi lebih baik programnya ditiadakan sehingga aplikasi itu aman dan nyaman dulu. Oke, terima kasih disampaikan atas jawaban dari kelompok 2. Kita kasih close.
Nah, dari permasalahan yang ada sebenarnya tadi bisa ada titik temunya, yaitu dengan cara melihat peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, menilai, memperhatikan seperti apa keuangannya, seperti apa kebutuhan SDM-nya, sehingga muncullah suatu keputusan apakah ini dihentikan atau bisa dilanjutkan. Nah, adapun kesimpulan dari perkuliahan di pertemuan hari ini, yang pertama adalah dapat kita lihat bahwa kualitas itu menjadi bagian penting untuk memberikan kepuasan kepada pengguna. Kemudian perlu adanya manajemen kualitas agar perusahaan atau produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu bisa diterima dengan baik oleh penggunanya atau oleh pelanggan. Kemudian cakupan manajemen kualitas itu ada perencanaan, ada pengendalian, ada pemberian jaminan, dan juga ada peningkatan kualitas. Terakhir, perlu adanya continuous process improvement untuk meningkatkan kualitas dan loyalitas dari pengguna. Intinya, suatu perusahaan itu harus terus melakukan continuous proses improvement, harus terus memperbaiki diri agar penggunanya atau pelanggannya tidak pindah ke perusahaan lain atau ke produk lain. Baik, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini untuk mata kuliah manajemen kualitas. Silahkan nanti kalian presensi di adlink masing-masing. Kodenya sudah ada di adlinknya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yang akan bahas mengenai teknik atau alat yang dapat digunakan dalam manajemen kualitas. Di antaranya adalah Six Sigma, kemudian ada statistical sampling, dan ada quality control chart. Silakan kalian pelajari materi-materi tersebut sehingga pada saat pertemuan yang akan datang kalian menjadi lebih siap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengenalan dan proses pembelajaran mata kuliah manajemen kualitas teknologi informasi di Prodi Sistem Informasi. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung dan membantu dalam sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.